Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Sabtu 4 Mei 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini, pemirsa, kejadian mengerikan terjadi di Blok Cimeong, Dusun Sindang Jaya RT 8 Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Ciamis, di mana seorang suami membunuh dan memutilasi sang istri pada Jumat 3 Mei 2024. Hal mencengangkan pun terjadi setelah pelaku berinisial TS yang berusia 51 tahun memutilasi jasad istrinya Y yang berusia 41 tahun yang menawarkan potongan daging tersebut ke RT dan warga setempat. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Priangan, rekan Aisani Nur Aini yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Aisani, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi kejadian mengerikan terjadi di Blok Cimeong, Dusun Sindang Jaya, RT 08, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, di mana ada seorang suami yang tega membunuh juga memutilasi tubuh istrinya sendiri pada Jumat 3 Mei 2024 kemarin. Dan hal mencengangkan pun terjadi setelah pelaku berinisial TS berusia 51 tahun itu memutilasi jasad istrinya, kemudian ia juga menawarkan potongan tubuh dari istrinya tersebut ke ketua RT setempat dan juga warga setempat lainnya dengan cara ditenteng dan juga diseret beberapa bagian tubuhnya seperti kaki dan juga tangannya. Yoyo Tarya, ketua RT setempat, mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pukul 7.30 pagi hari dan saat itu pelaku masih membawa dan saat pelaku menawarkan daging ataupun potongan tubuh istrinya itu, dia sambil membawa pisau dengan berlumuran darah. Setelah melihat itu, ketua RT setempat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Rancah karena memang warga setempat pun ketakutan melihat pelaku berlumuran darah dan juga membawa potongan-potongan tubuh korban, menawarkan daging potongan tubuh korban tersebut. Sebelumnya, adapun untuk kronologi selengkapnya, sekitar pukul 7 pagi hari itu, istri pelaku ataupun korban berinisial Y itu rencananya akan pergi ke pengajian di hari Jumat pagi kemarin. Namun sedang dalam perjalanan, suaminya itu ataupun pelaku TS itu memukul korban dengan balok. Kemudian setelah itu TS langsung berlari ke rumahnya untuk mengambil pisau dan di sanalah terjadi pembunuhan dan juga mutilasi terhadap istrinya sendiri berinisial Y yang terjadi di jalan kampung di depan rumah tetangganya yang dijadikan TKP kemarin, olah TKP oleh pihak kepolisian daripada Polres Ciamis. Sesaat setelah kejadian tersebut, pelaku langsung diamankan di Polsek Rancah, kemudian juga kemarin sudah langsung dibawa ke Polres Ciamis untuk diamankan. Menurut AKBP Akmal Kapolres Ciamis, saat ini pelaku akan diperiksa kejiwaannya di hari Senin mendatang karena mengingat dokter kejiwaan yang ada di RSUD Ciamis sedang melakukan perjalanan ibadah umroh di Tanah Suci, seperti itu. Kemudian adapun untuk penuturan warga, memang kondisi ataupun keluarga tersebut tidak menampakkan sedang ada permasalahan ataupun percekcokan, dan ketua RT setempat juga tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan yang menyebabkan ataupun apa motif dari pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang merupakan istrinya sendiri. Diketahui untuk profesi pelaku itu merupakan seorang penjual jual beli daging, jual beli domba ataupun kambing dan juga sapi. Adapun dia memiliki 2 orang anak pertama sudah menikah dan 1 orang anak lagi masih berusia dan duduk di kelas 2 SMA di situ. Kemudian menurut keterangan ketua RT setempat juga H-3 sebelum kejadian atau tepatnya di malam Rabu, pelaku itu sempat mendatangi rumah tetangganya yang menjadi TKP pembunuhan dan juga mutilasi, kemudian juga datang ke rumah ketua RT di mana dia mengatakan menitipkan anaknya untuk dididik karena dia beralasan akan pergi merantau ke Kalimantan. Namun dari pernyataannya tersebut, ketua RT
memiliki kecurigaan karena pelaku itu bukan tipe orang yang suka bepergian jauh, apalagi merantau untuk bekerja ke luar pulau. Maka dari itu sempat juga terjadi percobaan bunuh diri pada saat pelaku setelah bertemu dengan Pak RT tersebut dengan cara membenturkan keningnya ke tembok di rumah pelaku tersebut dan juga mencekik dirinya sendiri. Namun percobaan bunuh diri itu digagalkan oleh RT dan juga warga setempat dan terjadilah pembunuhan juga mutilasi terhadap tubuh korban yang merupakan istrinya sendiri pada hari Jumat kemarin. Dan untuk kondisi terkini atau update terkininya, jenazah korban kemarin sudah dibawa dan diotopsi langsung di RSUD Ciamis. Kemudian tadi malam pihak Polsek Rancah juga Polsek Raja Desa sudah memakamkan jenazah korban yang berlokasi di Dusun Cikole di Kecamatan Raja Desa yang tidak jauh dari lokasi di Kecamatan Rancah tersebut. Demikian Justina laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Naisani Nuraini, wartawan Tribun Priangan atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 8 Dusun Sindang Jaya Yoyotaria dan Kapolres Ciamis AKBP Akmal. Nasi daging di sayap-sayap, ini di baskom, dimasukkan itu, ini dagingnya dibawa di kawis depan, kita cari daging siang kita. Kok Pak RT nawiskeun? Oh, itu ada informasinya, abdi menakwartosna, abdi tos menuju nyaba, itu bere damal itu ada informasi. Oh, sebelumnya pelaku teh depresi atau apa? Ada depresi. 3 hari sebelum kejadian. Sebelum kejadian depresi. Terus sering cekcok tadi di rumahnya? Kurang tahu saya kronologisnya masalah rumah tangganya kurang tahu apakah dia sering cekcok apa itu saya nggak tahu pas. Yang jelas tadi pas kejadian Pak RT sempat ditawari Iya, daging istrinya iya. sama pelaku. Iya. Jam berapa? Sekitar jam ya 7:30 mungkin. Jam 8. Ya, setelah ditawari itu Pak RT gimana sikap? Saya mau nolongin, cuman saya takut karena dia masih membawa senjata. Ya, jadi kejadiannya kurang lebih pukul 07.30 di TKP-nya di sini di belakang kita, dan petugas kami khususnya Polsek Rancah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan peristiwa tersebut. Anggota kami segera turun ke TKP, termasuk dari Polres juga dipimpin Pak Satres masuk ke sini, dan barusan selesai pelaksanaan olah TKP. Kondisi korban seperti apa? Ya, jadi kondisi korban meninggal dunia termutilasi beberapa bagian. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Seorang pengunjung nekat menyalakan mobil listrik di dalam Solo Paragon Mall. Akibatnya LED milik salah satu tenan The Palace National Jewel pun rusak ditabrak. Chief Marketing Communication Solo Paragon Mall, Veronica Lahji menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Jumat 3 Mei 2024 siang hari. Mobil tersebut ditampilkan di dalam mall untuk sebuah event pameran. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah tersambung bersama rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ahmad Syarifuddin, silakan laporan Anda, rekan. Ya, benar kan Justina dan Tribuners, seorang pengunjung nekat menyalakan mobil listrik di dalam Solo Paragon Mall, dan akibatnya LED milik salah satu tenan rusak karena tertabrak. Dan kejadiannya terjadi di Jumat siang 3 Mei 2024, dan dari pihak Solo Paragon Mall, Veronica Lahji menjelaskan bahwa mobil tersebut memang tidak seharusnya dinyalakan karena mobil listrik tidak mengeluarkan suara saat dinyalakan, maka pengunjung tersebut tidak sengaja menancap gas dan akhirnya bisa nyelonong dan menabrak salah satu LED tersebut. Dan untung saja tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan hanya salah satu fasilitas milik tenan tersebut yang tidak sengaja tertabrak. Untuk fasilitas-fasilitas yang lain di mall tidak ada yang mengenai karena begitu terlihat mobil tersebut melaju langsung diatasi oleh beberapa security yang sedang berjaga di sekitar lokasi, dan segala kerugian sudah ditanggung oleh pihak pengunjung maupun dari pihak mobil dan telah diselesaikan secara damai. Begitu rekan Justina dan
Baik rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jajaran Polsek Balung Jember mengamankan Khairul Mustaqim, pria yang diduga telah menggelapkan 10 mobil pinjaman milik teman dan tetangganya. Laki-laki umur 33 tahun tersebut diamankan polisi di rumahnya yang berada di desa Balung Tutul, Kecamatan Balung Jember, tempatnya praktek sebagai dukun pengobatan terapis dan spiritual. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur untuk Anda. Rekan Imam, silakan laporan Anda, rekan. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kemarin jajaran Polsek Balung, Kabupaten Jember membekuk pria bernama Khairul Mustaqim yang diduga menjadi pelaku yang telah menggelapkan mobil milik teman dan juga tetangganya sendiri. Pria ini dibekuk di tempat tinggalnya yang berada di desa Balung Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, tempat dia menjadi seorang dukun spiritual dan juga terapi. Dan kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan dari desa Karangduren, Kecamatan Balung, yang mengaku bahwa mobil pick up yang dipinjam oleh pelaku ini tidak kunjung dikembalikan. Awalnya pelaku meminjam mobil pick up kepada korban itu untuk mengangkut barang, namun setelah sekian lama tidak kembali. Setelah ditelusuri ternyata telah digadaikan kepada orang. Dan selain itu laporan juga masuk adanya warga lain yang tidak lain adalah tetangganya sendiri, sebuah mobil Honda Brio yang dipinjam oleh pelaku untuk keperluan berobat anaknya, namun tidak kunjung balik dan akhirnya ternyata digadaikan pula. Dan dari kedua korban itu seluruhnya mobilnya digadaikan oleh pelaku kepada seseorang rekannya yang berada di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, berinisial H. Dan saat ini teman pelaku tersebut yang diduga merupakan pemberi gadai itu saat ini statusnya menjadi buron. Dan dari hasil keterangan yang telah diperoleh oleh penyidik, pelaku mengaku telah menggadaikan mobil teman dan juga tetangganya itu sebanyak 10 unit, dan untuk satu unitnya digadaikan seharga 25 hingga 27,5 juta. Dan hal tersebut sengaja pelaku lakukan untuk membayar cicilan kredit 2 unit mobil yang telah dikredit oleh pelaku dari salah satu perusahaan finance, sehingga aksi penggelapan mobil hasil pinjaman itu digunakan untuk membayar cicilan kendaraan kredit. Dan saat ini polisi baru bisa menyita satu buah barang bukti berupa 1 unit mobil pick up milik korban yang berada di desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember sebagai alat bukti. Dan polisi juga masih memburu 9 unit mobil lainnya yang digadaikan oleh pelaku yang saat ini masih disimpan oleh H yang tinggal di desa Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, yang saat ini statusnya menjadi seorang buron. Dan polisi menjerat pelaku dengan pasal 378 tentang penipuan, ancaman penjaranya paling lama 4 tahun. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh, pelaku ini melakukan aksi tersebut sudah 1 tahun lamanya, dan baru terungkap setelah ada 10 korban. Dan berdasarkan keterangan kami juga yang telah kami dapatkan dari pelaku sendiri, bahwa pelaku mengaku belajar pengobatan tradisional alias dukun itu secara otodidak dan juga berasal dari YouTube, sehingga belum pernah
ada guru khusus yang membimbingnya secara khusus atau secara tatap muka. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya Imam Nawawi dari Kabupaten Jember, kembali ke studio. Terima kasih rekan Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolsek Balung AKP Sunarto untuk Anda. Baik, kasus ini berawal dari laporan warga desa Karangduren yang melaporkan bahwasanya mobilnya awalnya dipinjam oleh pelaku atas nama Khairul Mustaqim dengan alasan untuk mengangkut barang. Mobil jenis pickup dipinjam oleh saudara HM, dan ternyata oleh HM mobil ini digadikan. Kemudian pelaku tidak berhenti sampai di situ. Pelaku meminjam lagi mobil jenis Brio kepada korban, tetangganya, dan dengan alasan yang bersangkutan akan mengantar anaknya yang sedang sakit. Polda Kalimantan Utara atau Kaltara kembali mengungkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang TPPO yang mencoba memfasilitasi keberangkatan 28 calon pekerja migran Indonesia ke Tawau, Malaysia secara ilegal. Hal tersebut disampaikan di Reskrimum Polda Kaltara Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zainardi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama rekan Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Febrianus Felis, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, Ibunya dan Tribunars dapat saya laporkan kembali bahwa Polda Kalimantan Utara kembali mengungkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang mencoba memfasilitasi keberangkatan 28 calon pekerja migran Indonesia ke Tawau, Malaysia secara ilegal. Hal itu disampaikan oleh di Reskrimum Polda Kaltara Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zainardi bahwa Polda Kaltara dan jajaran Polres Nunukan mengungkap 2 kasus TPPO Minggu ke-4 April tanggal 22 2024. Penyidik di Reskrimum Polda Kaltara menangkap seorang pria inisial AA. Saat itu tersangka sedang menunggu ketibaan kapal Thalia yang memuat 16 orang calon PMI ilegal. Lalu pada 26 April juga mengamankan seorang tersangka lagi inisial L yang mencoba memfasilitasi keberangkatan 12 calon PMI melalui jalur tikus. Menurutnya tersangka akan memperoleh keuntungan berupa imbalan uang dari hasil memfasilitasi calon PMI masuk ke Malaysia secara ilegal. Taufik menyampaikan bahwa sebagian besar calon PMI ilegal yang bekerja ke Malaysia berasal dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Dia menjelaskan bahwa kasus TPPO yang sering terjadi di Nunukan merupakan sindikat yang telah terorganisir, mulai dari yang merekrut dari daerah asal calon PMI, memfasilitasi keberangkatan dari Nunukan ke Malaysia, dan yang menerima saat tiba di Malaysia. Taufik menyebut ada kenaikan penanganan perkara TPPO atau perlindungan pekerja migran Indonesia sepanjang 2023 dan 2024. Sepanjang Januari hingga Desember 2023 ada sebanyak 21 perkara TPPO yang diungkap Polda Kaltara dan jajarannya. 4 perkara TPPO diungkap Polda Kaltara, Polres Tarakan dan Malinau masing-masing 1 perkara. Lalu Polres Nunukan ada sebanyak 15 perkara. Adapun jumlah tersangka sebanyak 25 orang dan korban yang merupakan calon PMI sebanyak 90 orang. Sedangkan pada Januari hingga April 2024 ada 13 perkara TPPO yang diungkap Polda Kaltara dan Polres Nunukan. Januari sampai April 2024 ada 13 perkara TPPO, 7 diantaranya diungkap Polda Kaltara dan 6 perkara itu diungkap Polres Nunukan. Jumlah tersangka 19 orang dan korban 102 orang. Lanjut Taufik, dari 13 perkara TPPO yang ditangani tahun 2024 sebanyak 6 perkara sudah selesai dan 7 perkara masih proses penyidikan. Polda Kaltara dan jajarannya telah menerbitkan surat TPO untuk 12 orang terduga pelaku kasus TPPO. Taufik beberkan bahwa 12 orang DPO tersebut 8 diantaranya berada di Malaysia dan 4 orang lainnya berada di dalam negeri. Dalam penanganan kasus TPPO itu, kata Taufik, Polri juga melibatkan polisi di Raja Malaysia atau PDRM dengan sistem polis-polis. Bahkan pada tahun 2023 ada 8 DPO yang berhasil diamankan oleh PDRM dan diserahkan ke Polda Kaltara.
rata-rata PMI ilegal yang masuk ke Malaysia itu bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan mereka di bawah berdasarkan kesepakatan antara calo ataupun pengurus yang memfasilitasi dengan para korban ataupun PMI ilegal. Tentu dengan besaran upah atau imbalan yang diberikan oleh PMI ilegal kepada para calo dengan kesepakatan di antara keduanya dan besarannya juga bervariatif. Demikian laporan sementara dari Nukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Febrianus Felix, wartawan Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, beredar surat di media sosial berisi penetapan tersangka terhadap Imran Yakub. Pasalnya surat tersebut berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia. Imran Yakub diduga ditetapkan tersangka atas dugaan suap kepada mantan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasubah. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Samsul Sardi untuk Anda. Rekan Samsul, silakan laporan Anda rekan. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunis di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi, wartawan Tribun Natepon, liputan Pemprov Maluku Utara. Mengamalkan informasi terkini terkait dengan beredarnya surat dengan adanya penetapan salah satu tersangka baru atau penetapan atau melanjuti penetapan tersangka lainnya di kasus suap Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah yang saat ini sudah dalam proses persidangan Tribunus. Di mana beredarnya surat tersebut di sejumlah media sosial yang sudah dikonsumsi masyarakat Maluku Utara tadi malam, sehingga mana yang surat tersebut adalah Bapak Imran Yakub dengan status sebagai pejabat kepala dinas provinsi ditetapkan dalam tersangka kasus suap Maluku Utara dalam kasus tingkatan penyidikan Tribunus. Dalam masih lanjutan sejauh ini Humas Pemprov Maluku Utara yaitu Kepala Biro Admin Ahwal Kasubah juga belum bisa memberikan keterangan tersebut atas viralnya atau informasi terkini penetapan tersangka lanjutan dari KPK Tribunus. Bahkan juru bicara KPK juga belum bisa memberikan keterangan. Ali Fikri sampai sejauh ini belum juga bisa memberikan keterangan kepada dia bahwa ada penetapan lanjutan dari hasil viralnya surat penetapan tersangka baru dalam kasus suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasubah Tribunus. Diketahui kasus saat ini sudah langsung di pengadilan dan tahapannya sudah masuk dalam tahapan penuntutan dan sudah dilanjutkan dengan vonis Tribunus di 4 tersangka, yaitu dua dari pihak swasta dan 2 lagi dari pimpinan kepala dinas, yaitu mantan Kadis PUPR nonaktif dan Kadis nonaktif PUPR Adnan Nasruddin Tribunus. Dan sejauh ini Imran Yakub juga belum bisa dihubungi awak media dan belum tahu keberadaannya masih berada di Ternate atau sudah diambil oleh tim penyidik KPK untuk pemeriksaan lanjutan di Jakarta Tribunus. Mungkin itu aja rekan Justina, saya Samsul Sardi melaporkan dari Ternate. Terima kasih. Terima kasih rekan Samsul Sardi, wartawan Tribun Ternate atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan paket 6.000 beras seberat 10 kg yang diberikan secara gratis kepada mahasiswa di Palangkaraya. Paket 6.000 beras ini diberikan secara bertahap, yakni 2.000 beras pada 2 Mei 2024 lalu di Bundaran Besar Palangkaraya dan 4.000 beras pada 3 Mei 2024 di halaman Dinas Pendidikan Kalteng. Program ini termasuk dalam program Pasar Murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalteng
yang telah disubsidi sebesar Rp175.000 sehingga mahasiswa dapat membawa pulang beras ini secara gratis. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Anita, wartawan Tribun Kalteng untuk Anda. Rekan Anita, silakan laporan Anda. Ya, baik Justina, benar bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sediakan 6.000 paket beras sebesar 10 kg yang diberikan secara gratis kepada mahasiswa di Palangkaraya. Paket 6.000 beras ini diberikan secara bertahap, yakni 2.000 beras pada 2 Mei 2024 lalu di Bundaran Besar Palangkaraya dan 4.000 beras pada 3 Mei 2024 di halaman Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Program ini termasuk dalam pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah disubsidi sebesar Rp175.000 sehingga mahasiswa dapat membawa pulang beras ini secara gratis. Terkait dengan hal ini, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran mengingatkan bahwa pemuda-pemudi Isen Mulang harus memiliki sifat pantang menyerah dan tidak mengenal takut sebelum apa yang diinginkan berhasil diraih. Kemudian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nur Yakin menyebut kegiatan ini merupakan satu di antara perhatian Gubernur kepada mahasiswa dan juga sebagai satu di antara cara penanganan inflasi di Kalimantan Tengah. Ia menambahkan pasar murah yang ditujukan kepada mahasiswa ini juga dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei pada setiap tahunnya. Nur Yakin juga mengingatkan agar rekan-rekan mahasiswa untuk fokus menjalankan kewajiban utama mereka, yakni belajar sebagai prioritas utama agar dapat menjadi pemimpin di Kalimantan Tengah di masa mendatang. Kemudian masih di lokasi yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo menambahkan dengan dikumpulkannya mahasiswa di Bundaran Besar ini diharapkan kedepannya masyarakat Kalimantan Tengah akan menyukai dan mempunyai tujuan untuk mempromosikan Kalimantan Tengah menjadi destinasi wisata. Ya, sekian Justina, kembali ke studio.